Halo, balik lagi ke Binbol, bincang-bincang bola. Sudah lama tidak update karena lagi keluar kota juga. Eh Seru sih view sebelumnya, lumayan lumayan banyak nih. Makasih ya. Padahal bincang-bincang asal-asal tentang bola aja, kesukaan kita kan. Lalu kita kita akan bahas matchnya Liga Champion pekan keempat atau apa ya, lupa. Yang tadi malam dia berlangsungkan itu ada beberapa hasil yang mengejutkan juga. Pertama City yang pertemuan pertama lawan Copenhagen itu 5-0 di kandang City, terbantai Copenhagen. Lalu di leg kedua ternyata Copenhagen ini bisa menahan imbang City dengan skor 0-0. Jujur sih nggak terlalu nonton matchnya Copenhagen lawan City ini, tapi pertanyaan besar nih, selain gol dianulir sama penalti nggak masuk Real Mahrez, kenapa Haaland dicadangkan, tidak dimainkan? Mungkin karena untuk memberikan dia istirahat, recovery juga, karena dari awal musim sampai sekarang Haaland di main terus dengan luar biasa ya, hampir 20 gol dia, udah hampir 20 gol mencetak di Liga Inggris. Mungkin itulah pertimbangan Pep Guardiola. Selain itu ada juga kartu merah di bek kiri, yaitu Sergio, lupa nama Sergio apa. Jadi dia kartu merah, jadi mungkin menentukan arah permainan juga. Lalu ada hasil mengejutkan di wakil Italia, itu Maccabi Haifa lawan Juventus. Lagi-lagi Juventus kalah 2-0. Karena sebelumnya pekan lalu Juventus kalah juga lawan Milan 2-0. Sekarang entah kenapa apa yang terjadi pada Juventus nih. Entah di alergi atau apa, tapi menurut gua nih ada masalah internal di manajemen. Satu wakil presiden Juventus, Pavel Nedved, mau lagi dipecat dengan hasil yang minor. Tapi presidennya Juventus, Agnelli, juga belum bisa melepas karena mungkin tidak ada duit untuk membayar pelepasannya Allegri. Tapi ya gimana, menurut gue sih Allegri harus out juga, karena mungkin pemain belum percaya, masih sudah nggak percaya lagi sama Allegri. Selain badai cedera juga bagi Juventus, dan internalnya juga mempengaruhi hasil di pertandingan. Semoga yang terbaik untuk Juventus, untuk Liga Italia juga. Lalu ada Celtic lawan Leipzig, menang di Leipzig 2-0. Ya, main juga. Di selanjutnya Dinamo Zagreb lawan Salzburg, ini bermain 1-1. Ya, duel di grup ini sangat sangat seru lah, karena semua grup ini Dinamo, Salzburg, Chelsea sama Milan pada udah meraih kemenangan. Jadi selisihnya cuma 3 poin sama Chelsea, dan selebihnya nilai 4. Lalu Dortmund lawan Sevilla 1-1. Sevilla dengan pelatih baru bisa menahan imbang Dortmund. Mungkin masih transisi pelatih baru. Gue juga lupa, gue nggak tahu juga nih pelatih Sevilla siapa setelah Lopetegui dipecat. Lalu Milan lawan Chelsea. Ini match yang gue nonton tadi malam. Kalah Milan lagi di pertemuan kedua nih dari 2-0. Pada sebelumnya pertemuan pertama Milan kalah 3-0. Seharusnya ini misi balas dendam pada Milan ya, karena untuk membukakan peluang untuk lolos. Namun hasil menentukan lain, hasilnya 2-0 bagi Chelsea lewat penaltinya Jorginho sama open play-nya, golnya Aubameyang. Cuman sebenarnya menurut gua nih bisa Milan untuk
membalas ke pertemuan pertama, namun eh, apa ya, ada kartu merah yang membuat plannya Pioli berubah, itu kartu merah Tomori di menit ke-20. Jadi Milan sudah main 10 orang dari menit 20 karena ada kontak menarik Jason Mount di kotak penalti. Sebenarnya menurut gue sih nggak layak untuk kartu merah ya, karena memang ya namanya defender juga, untuk teknik defender juga menarik body charge semuanya untuk nutup peluang. Cuma karena menarik dikit dan goyang, itu seharusnya layak kartu kuning. Kalau penaltinya gue setuju, cuma layaknya seharusnya kartu kuning. Wasit, gue pernah lihat wasit Indonesia Jimmy Naputpulu yang lisensi FIFA. Wasit berhak juga untuk menentukan kartu kuning, kartu merah atau pelanggaran. Tapi wasit juga bisa lihat keadaannya, apakah match ini bagus untuk di pertandingan, karena apa, pertandingan sepak bola ini kan hiburan bagi kita ya, bagi apalagi fansnya Milan ataupun sepak bola. Tapi ini ya membuat perbedaan yang jadi besar. Jadi akhirnya Milan mainnya tak teratur, dan satu lagi, kenapa Brahmi Diaz ditarik, sedangkan dia seharusnya bisa untuk mengubah untuk counter attack-nya. Karena pemain Milan selain yang kencang tuh bisa merubah counter attack ya, selain Leo sama Diaz. Tapi ya karena untuk mempertahankan Sergio Des dimasukin. Jadi ya mungkin pemain muda juga belum bisa under pressure juga. Tonali di tengah sambil Benasir sama Leo sama Theo Hernandez yang untuk memikul beban ini. Tapi ya hasil akhirnya 2-0 untuk untuk Chelsea, sorry. Jadi Chelsea memimpin puncak klasemen dengan 7 poin, sedangkan Salzburg di peringkat kedua dengan 4 poin, Milan di peringkat ketiga dengan 4 poin, juga Dinamo Zagreb juga di poin 4 di rank 4 dengan poinnya 4 juga. Oke, next kita ke selanjutnya, ada PSG lawan Benfica bermain imbang 1-1 dengan golnya Mbappe juga. Di pertemuan pertama juga imbang 1-1, di pertemuan kedua juga imbang 1-1. Benfica nih wakil Portugal lumayan juga ya, bisa menahan imbang di kandangnya PSG dengan pemain bertambah bintang. Terus ada Shakhtar Donetsk lawan Real Madrid. Ini matchnya hampir kalah Real Madrid, tapi akhirnya bisa menyambangkan kedudukan dengan 1-1 melalui golnya Rudiger. Tapi di akhir pertandingan Rudiger mengalami cedera, harus dibayar mahal bagi menahan imbang Madrid. Jadi Madrid banyak pemain yang cedera yang mulai ya, Hazard sama Rudiger yang terbaru. Ya semoga juara bertahan ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan inilah hasil Liga Champion untuk tadi malam di tanggal 12 Oktober 2022. Mungkin kita dari beberapa pertandingan ini, menurut gue ya pertandingan Milan yang gue nonton sebenarnya, yang lain gue nggak nonton. Chelsea, kita membahas Chelsea dikit. Chelsea di tangan pelatih baru Graham Potter, ex-nya Brighton, perlahan-lahan mulai mengalami peningkatan dalam permainan, dan gue juga bangga sebenarnya karena pelatih lokal bisa memimpin suatu klub yang besar di Liga Inggris. Pekan lalu Chelsea lawan Wolves, nggak salah itu 7 pemain Inggris yang diturunkan. Biasanya kan tim-tim yang Liga Inggris ini kan jarang memainkan pemain Liga Inggris kecuali timnya Championship. Akhirnya Potter bisa memberikan lokal pride-nya Liga Inggris, biar karir generasi juga, dan pemainnya mental juga bagus. Dan inilah kelebihan Graham Potter, pelatih lokal juga. Hasilnya dalam segi permainan juga bagus, juga koordinasi lini tengah juga oke.
finishingnya di Aubameyang sama Sterling juga mulai kompak. Jason Mount juga udah mulai di posisi aslinya di belakang striker atau di melebar sebelah kiri. Back kanannya Reece James juga kuat. Ben Chilwell juga udah mulai reguler. Thiago Silva mantannya pemain Milan juga sama Koulibaly sudah mulai klop, sama Chalobah ya tadi malam. Jadi bagus, Graham Potter nih bisa perlahan-lahan bisa melihat hasil perubahan di Chelsea yang diharapkan dengan pemilik baru. Lalu kita lihat aja langkah selanjutnya Chelsea melawan tim-tim besar ya, Big Six. Apakah Graham Potter ini bisa melakukan perubahan? Oh ya, balik lagi Juventus juga kena banyak badai cedera juga, sama Milan badai cedera juga pemain Milan. Semoga mereka bangkit di pertandingan selanjutnya dan di Liga juga. Oke, itu mungkin kita akan ketemu lagi. Terima kasih ya teman-teman. Next kita bahas liga-liga selanjutnya. Oke, bye.